Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya petani durian asal Wonogiri, Jawa Tengah. Pada hari ini saya akan melakukan pembongkaran tanggul penyiraman sekaligus penggemburan tanah dan juga pelebaran gundukan untuk kebun durian saya yang usianya sekitar 2 tahun depan. Ini sudah beberapa hari tidak saya tengok, ini rumputnya sudah seperti ini, sudah tinggi-tinggi. Jadi kebun ini usianya bervariasi, ada yang 2 tahunnya ini Desember, 2 tahunnya Januari, 2 tahunnya Maret, dan ada juga yang 2 tahunnya itu bulan Mei. Ini kemarin sudah hujan deras beberapa kali, makanya ini agar nanti tidak menggenang airnya, ini harus segera dibongkar ring penyiramannya, karena kalau sampai telat dan airnya itu tergenang agak lama, itu nanti daunnya itu biasanya itu kuning-kuning dan pemulihannya itu butuh waktu lama biasanya. Makanya ini timingnya itu harus tepat ya, jadi tidak boleh terlalu dini, juga tidak boleh terlalu telat. Kalau terlalu dini, misalnya hujan pertama langsung dibongkar, itu nanti biasanya itu kalau di daerah sini panasnya itu masih akan lama lagi. Jadi hujan pertama, setelah itu panas lagi. Makanya kalau hujan pertama itu dibongkar itu kalau mau nyiram lagi itu akan kesulitan. Jadi bisa kerja 2 kali. Timing atau pemilihan waktunya itu harus tepat. Jadi pekerjaan bisa efektif dan pengeluaran biayanya itu juga bisa efisien. Karena kemarin itu ada yang komen katanya ini bukan masalah waktu. Jadi kalau misalnya makin lebar piringannya itu makin bagus. Ya itu memang benar. Ini dulu pun waktu membuat gundukannya ini juga melebihi ujung daunnya, tapi kan lama-kelamaan ini daunnya juga melebar dan melebihi piringannya. Kalau tiap ujung daun melebihi piringan lalu dilebarkan tanpa memperhatikan waktu, itu bisa keluar biaya banyak untuk tukang cangkulnya. Makanya ini menurut saya ya, ini pemilihan waktu itu sangat penting, karena ini berkaitan dengan pembongkaran tanggul penyiraman. Jadi menurut saya setahun itu 2 kali, jadi menjelang musim hujan dan juga menjelang musim kemarau. Jadi menjelang musim hujan seperti ini, ringnya itu dibongkar sekaligus pelebaran gundukan dan juga pengemburan tanah. Lalu nanti memasuki musim kemarau itu dibuatkan tanggul untuk penyiraman, sekaligus juga pelebaran gundukan dan pengemburan tanah sekalian. Nah ini sebelum dibongkar ring penyiramannya, ini rumputnya dibabat terlebih dahulu ya, lumayan buat pakan ternak. Nah ini seperti biasa, rumput-rumput di sekitar gundukan dibersihkan terlebih dahulu, lalu tanggul penyiramannya dibongkar, sekaligus rumput-rumput yang ada di atasnya itu juga dicangkuli tipis-tipis. Setelah itu di samping-sampingnya itu nanti juga ditutupi oleh tanah dari sekitarnya. Selain memperhatikan curah hujan, pemilihan waktu saya itu biasanya itu saya perhatikan kupu-kupu kuning itu. Jadi itu ada kupu-kupu pohon juar atau pohon johar. Biasanya itu ada ribuan. Kalau misalnya itu masih terbang ke arah timur, itu biasanya masih hujannya jarang-jarang. Tapi kalau mulai terbang ke arah barat itu biasanya itu sudah sering hujan. Nah itu bisa teman-teman lihat yang kuning-kuning terbang itu kupu-kupu. Mungkin kurang jelas ya kalau dari kamera, tapi ini kalau dilihat secara langsung ini ada banyak kupu-kupu berterbangan ke arah barat. Nah ini tadi setelah bagian atasnya ini rumputnya dibersihkan dengan cangkul tipis-tipis, bagian sampingnya ini ditutupi oleh tanah-tanah dari sekitarnya, sehingga gundukannya ini makin melebar.
Dan itu ada kohe kambing, itu sudah saya geletakkan berbulan-bulan, jadi itu akan saya tebar keliling. Faktor ketiga kenapa pemilihan waktu itu penting adalah terkait dengan tenaga kerja. Jadi di daerah saya ini tenaga kerjanya ini para petani. Jadi kalau misalnya nanti tidak cepat-cepat dipekerjakan untuk melakukan pembongkaran tanggul penyiraman ini, nanti sebentar lagi mereka juga akan menggarap sawah mereka sendiri. Jadi kalau misalnya saya telat menyuruh mereka, maka mereka pasti tidak akan sanggup untuk melakukan pekerjaan ini karena mereka akan sibuk dengan sawah mereka sendiri. Tukang cangkul di sini harian ya, jadi sehari itu dibayar 100.000, itu sudah disediakan makan, minum, rokok, dan juga camilan. Hari ini saya membawa 4 tukang cangkul dan targetnya itu 2 hari bisa selesai. Itu bagian bawah duriannya itu dicangkul tipis-tipis seperti itu. Tapi itu harus hati-hati ya, karena akar durian itu banyak yang menjalar ke samping di dekat permukaan tanah. Makanya kalau sampai terkena cangkul sedikit saja bisa putus. Tapi kalau yang kecil-kecil itu nggak masalah. Tapi kalau terlalu banyak nanti juga akan bermasalah, jadi lebih berhati-hati saja. Ini kotoran kambing yang sudah saya geletakkan sekitar 4-6 bulan yang lalu. Ini beberapa sudah hancur dan terfermentasi alami, tapi beberapa juga masih ada yang masih utuh. Ini akan saya taburkan di sekelilingnya, tapi agak jauh ya dari batang. Ini akan saya taburkan di luar ujung daun atau di bawah ujung daun terluar. Ini kemarin habis saya kasih penyangga juga untuk mengantisipasi hujan angin, karena biasanya nanti kalau hujan sekitar bulan Januari itu akan disertai angin. Tahun ini sudah ada 2 pohon durian saya yang patah kena angin. Ini contoh kotoran kambing yang masih utuh, tapi ini nekat saya tebar karena ini sudah lama ya, ini sudah setengah tahunan, tapi masih bulat-bulat seperti itu. Semoga saja itu aman. Itu saya tebar agak jauh dari pohon dan juga di luar piringan. Nah, kalau yang ini contoh yang sudah terfermentasi dengan baik. Ini rata-rata sudah hancur dan menjadi tanah. Ini pengaplikasian kotoran kambing ini baru saya lakukan sekali ini ya, jadi semoga saja ini berhasil dan tanaman makin subur. Sebelumnya ini pupuknya itu cuma NPK 16-16-16. Itu juga sudah saya siapkan 1 karung kotoran kambing lagi, itu untuk diaplikasikan menjelang musim kemarau tahun depan. Jadi biar hancur dulu. Nah, ini hari pertama sudah selesai, sudah dapat 3/4-nya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pojok, 17, ini 18, 19, 20, dan ini 21. Jadi totalnya di sini ada 31, jadi tinggal kurang 10 lagi. Nah, ini sudah memasuki hari kedua. Ini nanti mungkin setengah hari sudah selesai. Kalau nanti sudah selesai, nanti akan lanjut ke kebun kedua. Ini salah satu percobaan busut yang paling ekstrim. Ini busutnya paling tinggi di kebun ini. Tapi lama-kelamaan nyari tanahnya ini susah. Ini pohon bawor dari Dongkelan. Dulu awalnya itu perkembangannya bagus, tapi lama-kelamaan seperti tidak mau melebar ya. Jadi percabangannya itu tidak panjang. Mungkin karena dulu bibitnya sudah terlalu tua. Kalau yang ini yang dulu penanaman awal, jadi belum mengenal teknik busut. Jadi dulunya ini saya pendam semua, saya kubur semua. Makanya ini terlalu ke dalam. Dan ini kotoran kambing yang sudah lumayan hancur, saya tebar keliling. Sedangkan ini yang baru saya geletakkan sekitar 2 bulan lalu, ini untuk persediaan musim kemarau nanti. Nah, ini hari kedua, tengah hari akhirnya selesai. Jadi pengerjaan pembongkaran tanggul penyiraman untuk kebun durian yang jumlahnya sekitar 31 ini selesai dalam waktu 1,5 hari dengan tenaga kerja 4 orang. Jadi biaya yang saya keluarkan adalah 600.000. Karena di sini sudah selesai, nih nanti setengah hari berikutnya akan saya lanjutkan di kebun yang kedua. Jadi ini nanti videonya akan saya sambung lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.